Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimah ya. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Sebelumnya kita ke pengertian filsafat terlebih dahulu ya. Secara etimologi, filsafat ini yaitu terdiri dari kata philen yang berarti cinta atau love dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi kata filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Namun secara terminologi, kata filsafat ini ada beberapa menurut tokoh ya. Yang pertama ada Plato. Plato ini berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Sedangkan menurut Aristoteles ya, yaitu berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, estetika, etika, dan retorika. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri filsafat. Nah, apa sih ciri-ciri filsafat ini? Jadi, filsafat ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu menyeluruh. Menyeluruh di sini artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ini ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, yang kedua ada mendasar. Mendasar di sini artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu spekulatif. Artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran berfilsafat selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menelusuri bidang-bidang pengetahuan yang baru. Selanjutnya apa itu ilmu? Nah, ilmu adalah pengetahuan. Arti ilmu itu adalah pengetahuan. Namun ada berbagai macam pengetahuan. Untuk mencapai generalisasi. Jadi ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi tadi ya. Nah, dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru dikumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan membina hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis ini memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Gitu ya. Jadi kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Nah, pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science atau berasal dari bahasa Latin sciere yang juga berarti pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan. Nah, macam-macam jenis ilmu. Yang pertama ada ilmu praktis. Ilmu praktis ini adalah ia tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi,
tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ia mempelajari hubungan sebab akibat untuk ditetapkan dalam kenyataan. Yang kedua ada ilmu praktis normatif, yaitu ia memberi ukuran-ukuran atau kriterium dan norma-norma. Yang selanjutnya adalah ilmu prokis positif, yaitu memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif tadi ya. Jadi norma yang dikaji dalam ilmu prokis positif ini adalah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya ada ilmu spekulatif nomoteris, yaitu tujuannya untuk mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu. Yang terakhir adalah ilmu spekulatif teoritis ya, yaitu bertujuan untuk mendapatkan hukum umum atau generalisasi substantif. Selanjutnya tentang pengetahuan. Nah, tadi ilmu adalah pengetahuan, namun pengetahuan sendiri itu ada artinya juga ya. Jadi secara etimologi, pengetahuan ini adalah berasal dari kata knowledge dari bahasa Inggris, yaitu bahwa definisinya adalah pengetahuan ialah kepercayaan yang benar. Jadi kalau ilmu itu adalah pengetahuan, jadi pengetahuan itu adalah ilmu atau kepercayaan yang benar. Selanjutnya yaitu ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa pengetahuan biasa ada pengetahuan ilmu, ada pengetahuan filsafat, ada pengetahuan agama. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu itu meraih karena memang yaitu meraih gitu ya. Jadi benda itu panas misalkan karena memang dirasakan panas dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu adalah pada prinsipnya itu merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan ini lebih menekankan pada universalitas dan ke dalam kajian tentang sesuatu ya. Yang terakhir ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari wahyu ya. Maksudnya yang hanya diperoleh dari Tuhan yang berupa wahyu. Tuh. Jadi pengetahuan ini bersifat mutlak atau wajib ya. Selanjutnya ada perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Nah, perbedaan ini kita bisa lihat dari sifat sistematisnya.
dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan ini juga ya pengetahuan dan ilmu ini bersinonim arti. Jadi antara pengetahuan dengan ilmu ini sama. Tadi bisa disebutkan bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan. Jadi sama-sama memiliki arti atau bersinonim arti. Sedangkan dalam arti materialnya yaitu memiliki perbedaan. Jadi kalau dalam arti itu jadi kalau dalam artinya itu sama atau sinonim, namun kalau dalam material itu berbeda ya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan sedikit tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.